bermanfaat bagi dia dan lingkungannya. Ya, tentu yang sekarang lagi in masalah mood ya, gangguan mood. Mood saya kadang naik dok, kadang turun. Ini kembali kita ke kepribadian. Kita tahu bahwa kepribadian dibentuk dari 3 unsur. Karena saya sebagai medis, saya serang medis ya. 3 unsur kepribadian. Yang pertama dari gen, kemudian dari attachment, pola asuh, dan lingkungan. 3 faktor ini tidak bisa dilepaskan. Seringkali kita melihat seorang dari keturunan bangsawan, tapi kok perilakunya berbeda. Gimana pola asuhnya? Seringkali orang itu bukan bangsawan, tapi dia sukses. Gimana pola asuhnya? Nah, jadi 3 faktor ini menjadi pasti yang membentuk kepribadian kita. Kepribadian terbentuk sempurna pada usia 18 tahun. Jadi kalau adik-adik ber-18 ini, marilah berkepribadian yang baik supaya 18 nanti benar-benar baik kepribadiannya. Karena ini akan berlaku seumur hidup. Kepribadian yang matur, yang lebih baik. Kalau kita bicara kepribadian, tentu kita kembali ke pola asuh. Tentu tidak ada yang sempurna. Ya, tidak ada yang sempurna. Ada yang mungkin diasuh memang oleh orang tuanya, ada yang oleh pengasuh karena orang tua sibuk. Kita tidak menyalahkan. Yang penting yang terbaik adalah pola asuh otoritatif. Jadi pola asuh yang demokratis, di mana anak itu diberi alasan bila dilarang dan diberi reward bila memberikan suatu tahapan. 8 tahapan ya. Yang pertama 0 sampai 18 bulan itu teori trust mistrust, kepercayaan. Kemudian 18 bulan sampai 3 tahun itu teori otonomi. 3 tahun 5 tahun dia teori keyakinan. Terus 5 sampai 13 tahun industrial, dan 13 sampai 21 tahun ini teori tentang identity. Dan ternyata terbukti 13 tahun sampai 21 tahun ini adalah masa-masa kritis seorang remaja menjelang dewasa. Jadi secara teruskan ya, tadi identity yang 21 tahun, terus 21 sampai 39 tahun itu masa-masa intimacy, masa-masa dewasa. Mungkin kalau yang sudah menikah tahu ya gimana intimacy itu. Terus dari 39 sampai 40 sampai 65 teori generatif, dan 65 ke atas teori dignity. Itu tuh martabat. Jadi kalau udah 65 ke atas itu seseorang mencapai satu martabat yang sempurna. Harusnya begitu. Jadi kalau udah 65 ke atas itu sebagai panutan, panutan. Kita bahas yang teori ini aja. Jadi yang remaja ini 13-21 tahun ini adalah memang perlu banyak, di situ banyak dinamika. Remaja ke dewasa, dan anak-anak remaja itu mungkin pernah dengar mencari jati diri. Seringkali ya, memang begitu. Bergejolak moodnya, bergejolak kemauannya lah. Tadi saya setuju yang disampaikan oleh CEO tadi. Jadi ada 4 cara untuk mengatasi suatu krisis identity. Yang pertama, tujuan hidup. Tujuannya mau ngapain sih? Saya kuliah misalnya, kuliah di tempat Pak Dika, saya akan menjadi pendakwah misalnya. Harus ada tujuannya. Apa tujuanmu hidup ini? Yang kedua yaitu tentunya passion. Jadi harusnya passion. Passionmu kemana nih? Saya pebisnis, belajar ke saya akademisi Pak Dika. Jadi passionnya kemana? Yang tahu diri kita sendiri. Tentu kita harus belajar dari beberapa peristiwa hidup yang kita alami. Terus yang ketiga, berpikir positif. Ya. Jadi apapun itu tentu kan yakin kita Allah itu memberikan yang terbaik ya, pasti ya. Mungkin kita merasa wah ini kok jelek buat saya, tapi ternyata ada hikmah. Ini harus berpikir positif. Dan yang keempat, relaksasi. Hidup ini indah. Tidak melulu kuliah Pak Dika ya. Tidak perlu belajar. Saya pun juga dokter, tapi juga kita masih happy kok. Kita masih kadang nongkrong ya, kita masih bisa ya seneng-seneng lah. Ya. Ada waktu kita belajar, ada waktu kita seneng-seneng. Nah, jadi memang pada masa remaja ini gangguan moodnya luar biasa. Nah, bagaimana mengenalinya? Yang saya minta itu jangan self diagnosis.
seringkali adik-adik teman-teman itu self diagnosis. Oh saya ini kena mental, oh saya ini bipolar, oh saya ini depresi. Belum tentu, ya. Itu hanya yang kamu lihat satu saat aja. Proses menghadapi masalah, kembali ke teori ya, menurutku berus ada 5 tahapan. Yang pertama denial artinya kita saya tidak mungkin begini. Terus anger, bargaining, depression, acceptance. Kalau kita sampai tahap acceptance, itu semuanya nyaman. Penerimaan acceptance itu. Oh, udah mungkin ini saya gagal, next saya akan berusaha lagi. Tapi itu memang ada tahapan-tahapannya, 5 tahap ini. Ada orang yang langsung sampai cepat, ada yang dia masih denial. Nah, itu butuh kedewasaan memang. Dari mana belajar ya? Tentu komunitas ini saya sangat setuju. Jadi kita saling sharing dan caring, ya. Kita berbagi bagaimana nih masalah. Jadi saling sharing. Tentunya apa yang didapat di sini harapannya kan memberi nilai lebih, ya. Jangan sampai di komunitas ini kita membuat jadi kita drop, harusnya makin baik, ya. Jadi bila memang mengalami tidak nyaman, terus kemudian moodnya naik turun, kita bilang irritable, jangan sungkan atau jangan malas untuk konsultasi. Banyak sekarang psikolog atau psikiater, silahkan konsultasi, ya. Jadi lebih baik mengobati sejak awal daripada kita sudah terlambat. Tidak semua dengan obat, ya. Modalitas terapi kami ada psikoterapi, ada psikofarmaka. Psikoterapi itu dengan konseling, ya. Jadi para teman-teman semua jangan sampai malu kalau misalnya tidak nyaman, konsultasi. Jangan merasa kita saya bisa kok sih, tapi kan kita punya daya kapasitas yang berbeda-beda, ya. Nah, jadi itu dari saya. Yang penting awareness harus ditanamkan. Saya sakit ini, jangan self diagnosis. Terima kasih. Luar biasa banget ya. Baru aja satu persatu poin, sayangnya ya udah mulai menggelap nih kayaknya ya, udah mau jam berbuka. Sayang banget, padahal banyak banget yang harus dipertanyakan. Cuma biar kita lebih mempersingkat waktu dan kita mendapatkan banyak hal dari pertemuan pada sore hari ini, kita